Biasa kan ngadepin cowok cantik tuh. Gimana sih cara dapetin Birgi? Nah, gimana? Coba dibuka. Semakin dia suka sesuatu, menyenangi sesuatu dengan sungguh-sungguh, semakin tidak terlihat. Jadi dia sangat senang dengan siapapun yang apa adanya. Jadi kalau lo nggak punya duit, ya ngaku aja nggak punya duit. Nah, paling pusing, paling kesel dengan orang yang bergaya. Hai, Aduh. balik lagi di acara nggak ada yang kayak gini episode 7. Sekarang kalian udah tahu ini gue Gea, ada Mas Bro juga di sini. Dan hari ini guest star-nya adalah nah, Birgi Putri. Mungkin kalian juga udah lebih mengenal Birgi sebelumnya dibanding kenal sama gue atau kenal sama Mas Bro. Jadi ceritanya nih, si Birgi ini kebetulan adalah sahabat gue satu-satunya yang paling dekat ya. Satu tempat tinggal pernah, dengan segala macam, semuanya udah pernah deh pokoknya ya. Jadi yang gue tahu, Birgi itu orangnya yang paling periang, yang selalu bisa menghibur gue jadi badut, dan bahkan orang yang paling bisa marahin gue itu di hidup gue ya Birgi dibanding mama gitu. Kalau dia udah marahin gue tuh gue udah bisa nangis gitu kan. Nah, di acara yang gak ada yang kayak gini kebetulan bisa dibacain sama Mas Bro. Ini sebenarnya Birgi kayak gimana sih? Tapi itu nanti dulu ya. Untuk kalian yang belum tahu Birgi, Birgi ini adalah seorang multi talenta person. Gimana sih bahasa Inggrisnya? Ya gitu deh, pokoknya dia bisa apa aja. Multitasking lagi. Aku bisa melakukan apa aja yang kamu mau. Sih, dia bisa acting, dia pemain film, dia nyanyi, dia bikin lagu, dia modeling, dia photoshoot juga, iklan, semua seniman. Seniman sejati. Ya gitu, kalau nyanyi nggak pernah fals sama kayak Mas Bro nih. Enggak, Katanya sih gitu. Pernah fals. Dulu ya. Pernah. Dulu ya, sekarang udah enggak kan? Kalian berdua sekarang udah nggak fals kan kalau nyanyi kan? Udah gak kenal. Oh, udah nggak kenal fals gitu. Jadi agak mahal sebenarnya nih gestar hari ini, agak mahal. Dan agak gila ya. Oke, sekarang mulai sekarang kita mulainya dulu dari aku mau ngasih 10 random question dijawab dengan cepat. Apa? 10? Iya, jadi kayak pilihan gitu, A apa B gitu, dan lo harus jawab cepat. Cepet-cepet, aku Iya. gak suka yang cepet-cepet. Nggak bisa ini pertanyaan ya. Sebelum dibacain sama Mas Bro nih, kita kenal dulu nih Birgi itu kayak gimana ya. Oke? Kita mulai ya. Jali, kita mulai nih. Pertanyaan. Oi, nggak pakai mikir ya. Nggak pakai mikir ya. Pakai nafas nggak? Pakai senafas aja. Oke. Gue. Gelap terang. Terang. Di luar di dalam? Di luar aja. Di luar. Di luar. Sunset apa sunrise? Sunset. Pantai, gunung? Pantai. Di atas, di bawah? Di atas. Di depan, di belakang? Di depan lah. Selalu terdepan. Kulit apa daging? Kulit. Gak ada urat. Kulit apa daging? Kulit. Oh, kulit. Ih, mewah. Kamu Kamu juga nanyanya yang cepet. kuda, sapi? Kuda. Anjing, kucing? Tapi aku suka susu. Tapi sapi. Ya udah kuda aja deh. Pertanyaan terakhir. Tadi habis kuda apa? Kucing, anjing? Itu aku belum jawab. Oh iya, kucing, anjing. Kucing. Diselingkuhin apa selingkuhin? Dua-duanya sakit ya. Diduain, ngeduain? Apa? Diduain apa ngeduain? Diduain aja deh. Ditinggalin apa mau ninggalin? Ditinggalin aja deh. Dijilat, dicelupin? Oreo dong. Ini kan pertanyaannya. Aku juga Nggak jawab. sebenarnya Dijilat apa dicelupin? Ini pertanyaan terakhir. dicelupin aja. Dicelupin aja. Dijilat kurang ya? Enakan dijilat tahu daripada dicelupin. Jali. Iklan ini. Nggak nanya sama Allah, nanya sama Birgi.
Ya itu tadi aku udah jawab, kamu kan cuma Dicelupin. suruh aku jawab yang mana, tidak memintaku untuk menjelaskan pertanyaannya. Pilih aja ya, nggak usah dijelasin gitu. Kamu mukanya kayak aku mau ngejelasin gitu. Kenapa aku mau pilih itu? Tidak ada di perintah pertanyaan. nggak mau ngejelasin, cuma pengen tahu aja Ya secara udah, bisa deh, singkat. udah jawab. Cewek apa cowok? Cowok. Dimasak apa dikeremes? Apaan sih nih? Contekannya jelek banget. Dimasak. Aku suka masak, guys. Ada tuh di Instagram aku ya, di highlight yang paling pertama. Aku masak. Percaya aku bisa masak. Aku pernah masakin dia. Kasih tahu mereka aku Iya. bisa masak. Bisa, Yes. enak. Kasih tahu juga. Enak. Apa lagi ya? Banyak banget. Iya nih, 10. udah lebih dari 10 ya? Iya. Gue yang terlalu excited. Itu mah kamu ya yang mau nanya. Kamu apalagi saat atuh. Di rumah mau tanya-tanya aku. Ya udah deh, segitu aja dulu deh. Ya. Segitu Kalau dulu ada aja yang deh. mau nanya, mau komen, jangan lupa komen di bawah ya. Di bawah. Segitu aja dulu ya. Tadi kurang lebihnya dengan random question itu kan, Gemetaran. pilihan-pilihan itu udah bisa, kalian udah bisa nebak-nebak lah Birgi ini orang yang kayak gimana sih di luaran ya kan. Coba sekarang kita tanya sama Mas Bro. Apa sih Mas Bro yang gua nggak tahu tentang Birgi? Atau fans-fansnya Birgi? Birgi Licious? Enggak, iya itu mah. Alay, sumpah. Iya. Birgi lovers? Nah, Sobat Birgi aja. Sobat Birgi. Enggak ada lah. Ya pokoknya gitulah. Nggak usah Mungkin ngomong kalian sama tahu Birgi kan dari luaran aja nih. Pun misalnya mungkin gue banyak yang gue nggak tahu sebagai sahabatnya gitu kan. Cuma kan kalau Mas Bro kan apa yang dia nggak tahu. Nah makanya lah dia diundang di sini sekalian biar gue makin tahu gitu. Biar kalian juga tahu. Gimana sih Mas Bro? Birgi, aduh. Aku udah kadung gemetaran dulu, dicelup atau langsung gemetaran. Pertanyaan. Maksud dari pertanyaan itu tuh apa sih? Biar apa? Nggak ada, nggak lucu-lucuan ada. aja. Cuma refleks lo Enggak jawab sih, apa. kalau pertanyaan gitu sih menurutku lebih menunjukkan karakter seseorang. Oh, biar lucu-lucuan. Kenapa aku nggak tertawa kalau itu lucu? Karena kamu lagi deg-degan aku ditanya apa nih gue jawab apa ya gitu. Yang ketawa pasti gue. Aneh banget ya, aneh. Itu bahasa biar pada tahu. Birgi orangnya jelas. Itu aja. Yang paling dominan dari Birgi itu jelas. Jadi mau itu susah, mau itu senang, mau itu bahagia, mau itu akhirnya menderita, mau itu tetap punya pacar atau tidak punya pacar, mau diterusin atau nggak diterusin. Yang aku tahu dari diri Birgi itu jelas. Dia orang yang sangat menjunjung tinggi kejelasan. Gitu. Misalkan umpama gua nggak suka sama lo, asal dibilang aja dia nggak marah. Yang penting jelas. Nggak suka dengan yang nggak jelas, yang misalkan baik tapi di belakang seperti apa, atau misalkan dalam sebuah hubungan tuh ini mau diterusin apa enggak. Nah itu paling pusing dia, paling kesal, paling nggak terima. Jadi yang aku tahu orangnya pertama jelas, tegas, yang kedua konsisten. Jadi ya udah, kalau memang kita nggak bisa bareng-bareng ya udah, kalau memang mau bareng-bareng apapun persoalannya kita hadapi. Gitu loh mantan-mantannya Birgi yang gue tahu. Ya. Ya jelas, konsisten. Jadi yang aku tahu, walau misalkan secara kelakuan kayak nggak jelas, Asli. secara tampilan kayak bercanda mulu. Parah. Kan. Kalau diajak ngomong serius, seperti jawabannya tuh nggak serius, sampai bingung kan untuk memahaminya. Tapi Betul. yang aku tahu dia orangnya jelas butuh. Pokoknya apa Birgi itu harus terbuka aja. Diam dulu, ini kan dibaca. Nanti
Iya diam. Kacau sinyal. Nggak bisa kalau lo kesini energinya bareng gue berdua. Dia makin Iya pusing. iya gitu. Jadi. Dan satu hal lagi yang orang paling nggak tahu menurutku ya, sekalipun temannya, kalau dia udah suka, sampai kapanpun tetap suka. Walaupun secara tampak atau secara obrolan, secara tampak yang kita lihat seperti orang yang nggak suka. Jadi semakin dia suka sesuatu, menyenangi sesuatu dengan sungguh-sungguh, semakin tidak terlihat. Paham nggak sih? Paham. Kamu paham nggak yang di rumah nggak ya? Siap deh. Satu lagi, orangnya sangat amat sederhana menurutku. Walau secara tampilan tuh kayak glamor, kayak ini itu, kayak apa? Tapi sederhana sedikit aja. Yang kalau dengan orang itu yang paling penting, misalkan baik itu teman, sahabat, pacar atau kelaknya tuh suami, yang paling dia cari orang yang nyambung. Jadi menurutku dia nggak ada kriteria harus kaya, harus ganteng, harus tinggi, harus pendek, harus nggak ada ya. Yang dia paling cari baik itu sahabat, pacar maupun suami yang nyambung, karena dia suka ngobrol semua. Jadi abang-abang di sana nyambungin dulu ya. Suka ngobrol. Satu lagi yang Sama enak. nah ini yang mungkin tidak semua orang memiliki karakter kayak gitu ya. Tidak bisa basa-basi. Jadi kalau senang kelihatan senangnya, kalau enggak. Oh iya. Tak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau moodnya nggak enak, walaupun gimana ya tetap nggak enak, tetap gitu. Nggak bisa dia memaksakan, misalkan kan ada yang begini kan, orang tuh kan perjalanan orang tuh tadinya nggak suka misalkan, tapi karena sering bertemu, sering ngobrol, sering makan bareng, mungkin sering WhatsAppan, akhirnya senang kan, suka. Kalau dia enggak, kalau udah nggak suka ya nggak suka aja. Sampai bukan benci ya, bukan benci, beda, nggak suka aja, nggak respect sama orang ini, bukan benci. Apapun usahanya tidak akan merubah pendiriannya bahwa dia tetap tidak suka. Tapi kalau suka pun juga, walaupun mungkin kucel orang itu, mungkin jelek, mungkin suka aja gitu orang. Nah ya kalau buat cowok di luar sana, siapa tahu. Jangan nggak tahu diri kalau lo udah Gigi punya pacar belum? Gi? Apa? Lo udah punya pacar belum? Aku tuh selama ini punya, tapi kayak nggak punya terus gitu loh. Sampai detik ini. Itu yang aku rasakan, Mas. Kalau Buat kalian semua, don't treat me like a princess, I'm a fighter. enggak, kalau ada yang mau tahu misalkan gimana supaya dia senang, asik gitu ya. Kan gitu ya. Biasa kan ngadepin cowok cantik tuh. Gimana sih cara dapetin Birgi? Nah. Gimana? Coba dibuka. Ini buat mantan-mantannya Iya, mungkin buat yang nggak mantan tahu atau diri, yang akan ya, daftar, yang nggak tahu atau- diri, yang akhirnya nonton, atau yang sekarang mungkin lagi deket-deket tapi Ini buat minder-minder. yang sekarang lagi mau deket. Kalau buat mantan, maaf banget aku nggak pernah puter balik. Oh ya udah. Berarti yang sekarang dan kedepannya nih yang lagi mau berusaha, dengerin baik-baik. Gimana caranya? Semakin dirimu apa adanya, semakin suka dia. Iya, sekarang tuh banyak banget cowok tuh gengsi. Heran gue. Ya karena wajar secara tampilan kan Padahal aku seperti ini. cuma gini, deketin Tapi aku. ini serius ini ya. Jadi dia sangat senang dengan siapapun yang apa adanya. Jadi kalau lo nggak punya duit, ya ngaku aja nggak punya duit. Nah paling pusing, paling kesel dengan orang yang bergaya, yang seakan-akan dewasa, seakan-akan pintar, seakan-akan banyak duitnya, seakan-akan gak suka, malah kebalikannya dia tuh. Tapi semakin dirimu apa adanya. Kalaupun lo nggak punya uang ya lo ngomong nggak punya uang. Kalaupun lo nggak pintar lo ngomong nggak pintar, nah dia suka malah. Aneh, sukanya dia nih nggak kayak cewek lain. Kalau cewek lain kan dominannya ya mungkin cari yang ganteng, yang berduit, yang berjabatan. Dia enggak. Jadi baik itu berteman, pacaran, atau nanti kelaknya jadi suami, apa adanya aja sama dia. Tapi bakal ada nggak dapat suami yang apa adanya? Susah cari yang apa adanya tuh.
Sabar ya. Kebanyakan yang bergaya. Tapi aku orangnya bersyukur. Bersyukur apa? Iya bersyukur aja. Cuma belum ada yang berani aja ya. Dia karena nggak apa adanya tadi, bukan nggak berani. Ada keinginan besar untuk deketin lo, ada kemauan besar untuk deketin lo, tapi dengan bawa kebohongan, maksudnya tuh sok jago, sok pintar, sok hebat, justru lo gak suka. Jadi berhadapan sama Bill gini kayak jadi anak kecil aja, apa adanya. Apa adanya. Semakin kita apa adanya, semakin senang dia. Entah itu sebagai sahabat kelaknya, entah itu sebagai pacar atau sebagai suami. Cuma kan orang udah kadung down ngeliat tampilannya, mungkin secara fisikly cantik atau apa, padahal dia nggak sama sekali kayak gitu. Ya kalau lo bodoh ya ngaku aja bodoh, sama-sama bodoh kita kan gitu. Kalau lo nggak punya uang, ngaku aja nggak punya uang, biar sama-sama nggak punya uang. Nah, dia suka dengan yang begitu. Karena yang aku tahu pola pikirnya ini begini. Semakin kamu bersandiwara, semakin tidak nyambung lah kita ini. Tapi semakin kamu apa adanya, semakin bisa nyambung kita ngobrolin apa adanya. Tuh dengerin. Dan lo sebagai temannya atau siapapun yang kenal Birgi, walau dia kesal, marah, apalah segala macam lah ya tampilannya kan gitu ya. Nggak ada benci sama orang, nggak ada benci sama sekali. Sebel iya, sama lo aja sebel dia. Bisa langsung di skip? Enggak usah. Terusin. Nggak usah. Lanjut. Nggak usah. Iya, Birgi kayak gitu orangnya, nggak gitu. Jadi kalau misalkan diajak ngomong aja langsung straight to the point. Ngomong apa? Nggak bisa dia berbelit-belit gitu misalkan. Nggak bisa. Bukan orang yang suka dirayu. Iya kadang ada gini, tahu aku tuh misalkan dia suka ya, biasalah ada gerak-gerik mau PDKT, terus cuma nanya, kamu suka ya sama aku? Mau ngomong, padahal bilang aja iya suka. Ini tuh langsung, jadi gini. Padahal aku udah nanya, suka ya Iya. sama aku? Enggak, jadi gini. Sebenarnya niat aku tuh. Terus dia ini yang aku pahami, mungkin kaget loh. Salah satu orang mungkin di Indonesia ini cuma dia doang. Yang hidupnya tuh nggak ada planning. Nggak ada dia. Misalkan nanti kalau nikah kita punya rumah besar, apalah punya mobil banyak, atau kita ke Hong Kong. Nggak ada. Kenapa seperti itu? Yang paling suka di dirinya ini ngejalanin semuanya tuh. Itu yang paling, jadi dijalanin sambil ngobrol nyambung, sambil tukar pendapat, sambil saling dukung dengan cara apa adanya. Nah jadi senangnya hatinya ini ketika menjalani, ketika berproses. Bukan dia sangat tidak mau dengan orang yang sudah kaya, sudah banyak mobil, sudah banyak duit, gak suka. Yang suka tuh dari nggak makan, ayo kita berpikir bareng-bareng, nyambung, akhirnya makan, benar nggak? Gitu. Nah cuma kalau dia ngomong begitu, nggak ada satupun yang percaya. Karena kan secara tampilan, fisiklinya cantik, dia main film, apa nggak? Dan misalkan, nah lo Jali nih pacarnya, lo ajak ke India situ misalnya, nggak dia bangga. Yang dia bangga kalau lo beliin nasi warteg. Dia, itu ngaku ya. Ada satu gitu cerita. Ada satu mantan aku tuh, dia udah ngajakin aku ke sana ke sini pas lagi lockdown ya kan, nyamperin aku nyamar pakai baju apa Gojek, karena kosan aku nggak boleh masuk orang lain, tapi kalau Gojek boleh. Dan dia bawain aku nasi bungkus. Itu aku seminggu senyum-senyum loh dulu. Tapi dia nggak percaya kalau aku seneng dibawa nasi bungkus sama dia. Serius, sederhana. Ini aku rasakan aja apa yang ada di dia. Cuma mungkin nggak percaya, baik yang kita di sini maupun di luar sana. Dia kalau nikah, kalau bisa habis nikah sah secara agama dan negara, makan ketoprak aja nggak apa-apa habis itu. Ya. Itu dia, serius. Itu Birgi yang sesungguhnya. Cuma kalau secara tampilannya tuh kayak mau kemana, mahal gitu.
Dan ini nggak pernah saya ceritakan ke siapapun, termasuk dia, nggak kebaca kayak gitu. Baru di sini aku baca begitu. Oke, ini kan tadi seputar dia dan pasangan. Ya gitu karakter lah. Ada satu lagi nih yang aku pengen tahu banget sebenarnya. Sisi. Mau banget? Mau tahu semuanya? Oke, lanjut. Apa sih sisi dia punya kesedihan apa sih? Sisi dia yang paling sedih di hidup tuh apa? Yang paling bikin dia di lubuk hatinya yang mungkin dia nggak tampilin ke orang-orang ataupun ke gue sahabatnya. Yang paling dia sedih kalau dia dianggap hebat, senang, mapan. Kalau dianggap kayak orang sempurna, dia sedih. Wow. Karena anggapan seperti itulah yang selalu mungkin dari kecil atau sampai sekarang. Jadi ketika dia mau cerita, mau curhat, mau ngobrol apapun tentang apa yang sebenarnya di dirinya tuh nggak ada tempat. Karena semua orang nggak percaya bahwa dia sedih, bahwa dia lagi nggak punya duit, bahwa dia lagi nggak kerja. Jadi kalau dipuji-puji orang itu muak. Gitu. Kalau dipuji-puji orang itu muak. Karena itulah dia nggak bisa, misalkan dia nggak bisa curhat, aku lagi nggak ada kerjaan nih, misalkan, padahal itu benar. Capek lah. Nah karena masa sih nggak mungkin lah orang kayak lo. Nah paling muak dia. Itu paling sedih dan yang tak bisa dijelaskan ke siapapun. Sering nggak sedihnya? Ya ketika dianggap seperti itu. 1 sampai 10 dia sering merasa kesedihan itu berapa banyak? Ya banyak, ketika selalu dianggap kayak hebat, kayak apa. Sering banget. Makanya yang aku tahu tentang dirinya itu kalau misalkan lagi nongkrong, misalkan terus ada yang suka atau ada teman atau orang baru kenal dia, takut lah kalau dia tidur di lantai, takut lah kalau dia gak ada AC-nya. Nah paling kesal dia. Kan tadi aku udah bilang, don't treat me like a princess ya, I'm a fighter. Ya. Oh baru. Jadi buat kamu. Nah makanya nggak usah deket-deket aku. makanya kenapa pada akhirnya tampilannya tuh begini, bercanda, nggak jelas, lucu. Karena ketika dia bicara serius, apapun itu nggak percaya orang. Nggak percaya untuk terima dia. Misalkan aku nih lagi patah hati, misalkan aku nih lagi nggak punya duit, nah dia tuh butuh tempat itu. Ya taruhlah kalau aku kan mungkin sebagai temannya, sahabatnya, lo sebagai sahabatnya, misalkan dengan pasangannya, nah itu yang paling bikin dia kesal, sedih, pusing. Ketika ketemu pasangan yang selalu menganggap dia nih Princess. ya itu paling menjebalkan dalam hidupnya yang aku tahu. Bodoh kali ya. Satu lagi yang bikin dia sangat emosi yang aku tahu adalah ketika bercerita nggak didengarin. Nah dia ini paling senang bercerita. Misalkan kayak dari rumahku, dari Pondok Cabe ke sini ada pengemis, ada polisi di jalan, ada yang kebalik. Nah dia suka bercerita kayak gitu tuh. Nah kebanyakan orang karena sudah nganggap dia ini apa nih, princess atau apa tuh, nggak penting ngomong begitu tuh. Nggak penting cerita kayak gitu tuh. Yang penting tuh bagi cowok yang suka sama dia tuh memuji, nah dia kesal. Sedangkan yang diharapkan ini, kamu kerja tadi gimana? Iya panas, pusing bos gue. Nah dia senang begitu tuh. Itu Birgi. Jadi apa yang orang ketahui tentang dirinya selama ini menurutku 180% salah. Salah. Makanya pada akhirnya bercanda mulu, dimain-mainin mulu oleh dia. Bukan bermaksud untuk mainin, bukan bermaksud untuk sok cantik, bukan. Tapi Birgi ini sering nangis nggak sih? Sering, tapi sendiri. Dan satu hal yang harus kita belajar dari dirinya, tidak pernah berusaha semampu mungkin kesedihan yang benar-benar sedih dia alami itu jangan sampai orang tahu. Nah itu yang menurutku ya jadi inspirasi ya sebenarnya buat kita. Dia
Kalaupun dia ngamuk, dia marah, mungkin karena orang lain. Tapi kalau untuk masalah pribadinya dia, sebisa mungkin dia tutup rapat-rapat dan hanya Tuhan yang tahu. Makanya kalau dia lagi sedih, lagi pusing, jangan heran, tahu-tahu hilang. Oh iya. Iya gitu. Jelas. Itu dia lagi kesal, lagi pusing gitu. Jangan dihubungi. Nanti datang sendiri kalau udah netral. Iya, paham. Iya. Ya gitu dia. Kan setiap ada persoalan hilang. Nah itu dia. Karena dia nggak mau untuk menceritain isi hatinya. Jadi bagi siapa yang dijadiin tempat dia untuk bercerita yang sebenarnya menurutku beruntung. Itulah Birgi. Nanti kita Ya masih sebel sekarang. dikit. Kok masih dikit? Nanti kita lanjut Gak apa-apa lagi. deh. Korek nanti. Oke. Sekian dulu segmen pertama. Nanti kita ketemu lagi. Bye-bye. Lanjut lagi nih. Tadi kan udah ngomongin soal sebenarnya Birgi tuh gimana sih kalau soal hubungan, pertemanan, mungkin keluarga juga, pasangan gitu ya. Terus kesedihan, tadi sebenarnya kesedihannya apa? Ternyata gue pikir kesedihan itu kan macam-macam ya. Ada yang ngerasa sendiri, ada yang ngerasa capek sendiri hidupnya, ada yang ini dan itu. Tadi Mas Bro malah ngomong di segmen yang sebelumnya, sedihnya itu karena orang ngelihat dia sebagai terlalu wah. Iya. Ada nggak sih yang lebih bikin dia sedih banget dan sampai akhirnya dia tuh kayak, mungkin ada orang kan yang sedih banget terus kayak gue tunjukin nih kalau gue kayak gini, lihat nanti ya gitu, in a good way. Atau gimana? Yang paling sedih sih satu menurutku, tapi lucu. Apa? Kalau segala sesuatu itu nggak jelas, itu doang. Ya. Itu dong. Iya, itu doang. Itu doang yang aku tahu tentang dia. Nggak apa-apa kok, masalah orang benci sama gue nggak apa-apa, tapi Nggak masalah, jelas. Jadi hal yang paling bikin dia marah, kesal, sedih, sesuatu yang apapun bentuknya, namanya tuh nggak jelas. Gitu. Dia dikritik, dimaki-maki nggak apa-apa asal jelas. Jadi ini benar-benar black and white, bukan black or white, hitam atau putih, benar-benar gitu dia orang. Nggak abu-abu ya, nggak ada abu-abu. Dia akan lakukan semampunya, misalkan dengan keluarga, semampu yang dia mampu. Ya kalaupun tetap tidak baik, asal jelas nggak apa-apa. Susah baca dia nih, karena dia tidak ada planning. Karena planningnya itu justru terletak di cara menjalaninya, bukan tujuannya. Itu karena kalau tujuan, dia udah mikir, ya paling nanti punya rumah kalau nikah, paling nanti punya mobil, bener nggak? Paling nanti punya anak. Cuma proses perjalanannya itu planningnya dia tuh. Bagaimana kita nyalanin berdua, kita saling terbuka, kita bicara apa adanya, kita saling melengkapi. Kalau kamu kurang aku ngasih, kalau aku kurang lo yang ngasih. Itu nanti paling suka dengan proses, paling suka. Selama ini nggak ada nih. Ya itu tadi, karena selalu nganggap dia nih kayak Bodoh, kalian tuh bodoh. cuma nggak bisa juga dibilang bodoh. Ya karena- mereka dong. nggak bisa juga dibilang bodoh karena nggak percaya. Makanya kenapa ada baiknya dia hadir di podcast ini. Biar dia orang tahu sebenar-benarnya dia itu seperti apa. Ya berarti kan biar tambah pinter mereka kan. Iya. Misalkan nggak ada duit, dia juga nggak sedih. Iya, nanti nyari. Ada duit banyak juga, biasa aja. Dia ini aneh. Iya sih. Iya. Itu iya. Kalau nggak Aneh nggak itu, temenan. aneh itu karena minoritas kan, minoritas. Minoritas. Gitu. Iya. Makanya kita bertiga kayaknya temenan yang nggak ada banyak-banyak ya. Iya, nggak ada yang aku tahu. Misalkan gua pusing, cowokku nggak nelpon, nggak ada dia nih begitu. Pusing, cowokku nggak ada ketemu. Yang penting gua nggak bisa nelpon lo sebulan. Nah, senang dia. Cuma paling sebel, paling benci kalau bisa dipotong-potong oleh dia, yang maju mundur. Iya, tidak. Nah, itu pasti emosi dia. Nah, gitu. Cowoknya emang begitu. Jadi masalah dia tuh sebenarnya ke laki ya? Enggak ke laki sih, ke teman, ke siapapun, Oh, ke universal. semuanya.
ke seluruh orang yang pernah mengenal aku. Intinya dengan Semuanya. Begini beda persoalannya, bukan kayak yang kemarin misalkan karena ditinggalin iya. cowok Iya, terus iya. patah hati. Dia enggak ada yang begitu. Hal yang paling dia benci adalah ketidakjelasan. Yang paling bikin dia marah adalah ketidakjelasan. Yang paling bikin dia sedih nangis ketika orang menganggap dia nih kayak nggak ada masalah, kayak happy terus, kayak banyak duitnya, kayak mesti makan di London sana, nggak boleh makan di warteg. Nah dia kesel itu. Semakin diajak cowok ke tempat hal-hal mewah dengan tujuan dia jatuh cinta, tambah nggak jatuh cinta dia. Jali mau coba? Boleh? Iya gitu. Nanti aku nggak bisa dibeli. Nanti aku kasih. Ya, nggak usah coba-coba mau beli hati aku buat ngajak ini ngasih, nggak akan mempan. Ya paling banyak main warnet ntar. Jujur aja. Gitu, biar lucu ya kalau sama orang polos tuh suka aku tuh. Bukan itu, bukan suka orang polos, lo suka berproses. Iya. Lo suka membahas, lo suka berdialog, lo suka musyawarah. Lo nggak suka dengan hal yang jadi, yang langsung jadi. Terus berjuang ya. Iya, dia Mas, suka dengan yang Mbak semua. darinya kita sendal jepit, berpikir, bekerja, bertukar pendapat, akhirnya beli sepatu. Dari punya sepatu kita berpikir, bekerja, saling tukar pendapat, terbuka, beli sepeda. Dari beli ada sepeda, berpikir lagi, merenung, beli motor. Nah dia jadi suka, benar-benar suka dengan proses. Suka dengan proses, dan karena dia juga apa adanya. Tinggal lakunya juga, lihatlah tadi sebelum syuting sibuk ngomongin takoyaki itu. Takoyaki apa tuh tadi? Dilihat aja nggak boleh. Iya. Emang ada yang suka? Heboh sendiri. Emang begitu. Nah kenapa satu lagi supaya orang jangan salah tanggap. Walau dia nggak masalah. Orang salah tanggap atau benar tanggap, masa bodoh aku aja yang ngejelasin. Ya. Nah semakin orang itu tidak jadi dirinya sendiri, semakin dimain-mainin. Jadi kayak orang songong, kayak orang nggak mau berteman. Tapi kalau orang apa adanya, dengan seada-adanya, dia yang ngedekat, dia yang nyari. Tapi walaupun apa adanya, jangan berbohong, nanti juga ketahuan kan. Artinya apa adanya yang benar-benar apa adanya. Biar gini bukan cewek yang suka dirayu, enggak. Dia ini suka ngobrol. Ngobrol nggak penting bagi orang banyak. Ini enggak. Iya, ngomong nggak penting yang menurut orang banyak nggak penting. Nggak suka yang misalkan kalau makan malam kita mesti di hotel, nggak suka. Tapi ngobrolin korek, kenapa ya korek ini begini, nah gitu yang bagi orang nggak jelas gitu. Makanya kan yang dia cerita tadi, dia udah diajak kemana-mana, muter-muter tuh oleh cowoknya tuh ke luar negeri kemana-mana gitu. Yang paling berkesan dibeliin nasi rendang, makan bawah pohon ya. Makan di pos 1. Pos satpam. Nah, Nggak boleh masuk. Iya. Buat kamu yang kemarin Di rumahnya aja, lo enggak, ini bukan. cuma sekali ngasih aku nasi bungkus. Di rumahnya aja kalian kalau ke rumahnya nggak percaya, apa-apa nggak ada. Ya kan kamu pernah? Iya. Ya nggak bagian di luar sana. TV nggak punya, Nggak punya. meja seadanya, kursi Sofa. nggak punya sofa. Aku- pakai kardus ya? Aku tidur di bawah. Tidur di karpet. Di Iya. karpet. Gue datang ke rumah gue tapi tidur. Nggak kok, aku paling senang Birgi datang ke sini ini sebenarnya tujuannya tuh biar orang tahu dia tuh sebenarnya. Dan semakin dia kesal dengan orang, marah dengan orang, benci sampai benci, kesal, itu menunjukkan karena dia sayang. Toh ya. Jadi dia ini tidak pernah menunjukkan dia sayang, dia senang gitu orangnya. Kamu udah tes swab itu belum? Vaksin. Itu orangnya kayak gitu. Makanya kalau cara gaya ngomongnya kan gini, tapi kalau dia ngomongnya maki-maki, judes itu dia. Oh, sering banget. Nah kalau dia sudah
nggak negor, ketawa aja, senyum, lemah lembut, itu pasti dalam hatinya masa bodoh lah mau masuk sumur gitu. Jadi Iya. biar gini kayak TTS, teka-teki mulu orang ngeliat. Asli. Iya. Makanya kan lo walaupun sahabat belum tentu kan kenal Oh sebenarnya. iya, Banyak terakhir- banget sahabatnya yang kenal dia. Yang suka adventure, trying to get to know me. Kamu di belakang kamera juga ya? Oh siap. Siap. gitu, gitu. Booking aja dulu. Booking. Nah itu jadi itulah Birgi. Kayak begitu kan, Ge? Apa? Ya begitu ya. Gimana tadi? Dan apalagi dong? Satu lagi penasaran, satu lagi. Apa yang lo penasaran lagi? Iya yang gua nggak tahu. Yang ini kan orang-orang Pak. nonton banyak yang nggak tahu Birgi. Gua aja sahabatnya, gue segitu penasaran ya apa yang gua nggak tahu. Nggak ada segitu aja, itulah yang kuceritakan. Itu yang sebenarnya. Sederhana. Jelas apa adanya. Ngobrol nyambung. Udah gitu doang hidupnya. Nggak ada yang lain. Jelas apa adanya, ngobrol nyambung, mau berproses. Ya udah gitu aja. Karena Apa sih kamu belum mau selesai? Nggak usah 5 menit lagi closing. Nggak usah, nggak mau. Masih mau di sini. karena udah lama nggak ini ya, nggak syuting ya. Kamu masih mau syuting, nggak mau selesai. Aja ya. Ya gitu. Jadi bahas dia nih, maka aku senang dia datang ke sini karena menurutku antik. Mungkin orang-orang yang ngeliat Birgi di depan layar kaca, layar TV, dan satu lagi, baik buruknya dia ke orang tergantung orang itu, bukan tergantung dia. Jadi kalau Gimana tuh, Mas Bro? misalkan ketika orang itu baik, dia akan lebih baik dari orang itu. Ketika orang itu pun mau jahat, dia lebih. Jadi Aku akan memberikan kamu lebih, cuma limited. Terserah mau kasih apa, nanti aku kasih lebih. iya memang nggak ada bahasan, beda kayak kebanyakan orang yang mungkin gue pingin ini, nggak ada deh. Jadi Birgita Putri jelas apa adanya, nyambung gitu aja. Apalagi satunya itu aja tentang dia. gitu. Pada kaget nggak sih? Makanya jangan jahat sama aku. Pasti Nanti aku kaget, maafin. pasti kaget karena memang beda dari kebanyakan orang. Iya emang sih. Nggak ada, berarti. Nggak ada. Nggak ada. Serius. Nggak ada, Iya, nggak emang ada nggak orang ada. kayak gini. Betul. Cuma persoalannya nggak ada yang percaya pula bahwa dia kayak gitu. Nah itu yang bikin dia sebel. Sebel mulu dong dia. Iya karena iya itu tiap hari, makanya kan tiap hari Ya, marah-marah terus. marah-marah terus, ngamuk-ngamuk terus, bukan karena benci di lo atau benci di temanmu. Itu apa adanya aja sih, udah pasti senang. Ayo Bengi kita makan, tapi gua nggak punya duit. Ayo. Nah tapi tenang, nanti lo gue beliin makanan paling enak, pasti nggak mau diajak. Cuma ada 2 pertanyaan kalau kamu mau ngobrol sama aku dan harus bisa jawab. Kenapa? Maunya apa? Nah gitu, ya gitu. Kalau aku ditanya kenapa, jawab jujur. Maunya apa? Jawab. Yang muter-muter pusing aku. Nah makanya tiap hari kesal, tiap anu itu jadi seakan-akan ngeliat orang tuh bersandiwara semua. Dia ini nggak ada gengsinya. Nah, Ya. percaya? Gengsi lagi lah, aku kan artis. Iya gak ada gengsinya Den. Oh iya makanya kenapa dia senang berteman sama gue, suka gue ajak ke tempat aneh-aneh. Misalkan ke tempat pancing yang banyak bebeknya, nah itu. Mainlah dia sama bebek. Iya main sama bebek, ntar kejar-kejaran. Nah cuma orang itu tadi, wah, secara fisik cantik lah misalkan. Nah itu yang paling, justru pendidikan itu yang paling dia kesal. Ya tapi ada aku takut satu. Waktu itu aku diajakin, aku dikejar soang guys. Aku pikir soang baik, taunya enggak. Nah itu justru kenapa aku pengen dia hadir itu untuk menceritakan yang nggak ada sama sekali di orang lain.
Nggak ada deh ini planning. Kayak lo kan masih. Nanti mau beli apa ketika menikah punya anak. Dia nggak ada. Lebih nggak ada ya? Nggak ada. Bukan lebih nggak ada. Emang nggak ada. Nggak, gue pikir gue doang yang nggak ada planning. Ternyata lu lebih. Lebih. Lo masih ada. Jadi kalau ketemu orang bisa orang itu kan pasti punya cita-cita kan, pasti punya planning. Nah gue dukung. Tapi kalau nggak jelas, ya gue bingung mau dukungnya apa. Nggak ada. Nah, makanya kenapa betapa pentingnya dia harus hadir di sini, karena nggak ada orang kayak gini. Nggak ada yang kayak gini kan benar di acara ini. Emang Nggak ada yang kayak gini. Siapa tahu abis ini ada yang nonton terus Nah, nggak tahu yang paling tips and beban triknya, mental ini deketin satu lagi, Bergi. yang paling menjadikan beban mentalnya sampai detik ini satu, ada nggak sih yang percaya? Ya, benar nggak Gi? Yeay! Ya, Ada nggak yang percaya ya? apa ya? Aku juga nggak yakin sih lo udah cerita gini pada percaya. Percaya sekalian. Percaya dong, sekali ini aja percaya. Aku tuh capek tuh ada kali. Oh iya, dia berteman sama gue tuh banyak banget misalkan yang ngajak dia ini, bawain ini, toto balik dia. Ya karena di Sering balik-baliknya banget. itu tuh ada maksud. Giliran ditanya kamu suka sama aku, tinggal ngomong iya suka. Itu enggak ngomong iya suka, muter-muter ngomongnya enggak. Aku tuh cuma mau ini, aku tuh cuma mau itu. Aduh, tinggal ngomong aja iya suka, itu doang kok yang pengen aku dengar gitu. Ini harus muter-muter. Ya pernah kejadian sekali waktu di ini kami kemana itu ada yang ini balik dia baru datang. Terus ada yang datang-datang baik-baik. Kamu mau pinjem duit ya? Oh enggak, langsung muter-muter gitu. Jadi aku tuh bingung ya kan harus kayak gimana. Padahal aku nanya benar-benar. Ya udah. Itulah yang menjadikan dia tuh kayak nggak bisa bersosialisasi, Oh. Menunjukkan ya, kalau ya, ya. banyak orang yang munafik. Oke. Itu bukan karena dia nggak suka ke orang ini, bukan, banyak basa-basinya tuh kayak dengar petir di telinganya nih. Iya. Semakin banyak orang basa-basi semakin ngamuk dia. Nah, Iya, itu Birgi. Maka bukan tidak mau misalkan ke kafe atau nongkrong di mana, dia sangat mau nongkrong. Nah, cuma yang di bayangannya tuh nanti basa-basi begini, ada yang sok banyak duit, ada yang sok nggak ada masalah kan. Enak ya. Di Indonesia kan memang begitu, jagonya sandiwara. Berarti dia tipikal kayak ini ya Mas Bro, cewek-cewek orang Jepang gitu. Kalau Jepang. misalkan diajakin ngedate, ya udah bayar masing-masing, bahasa-bahasa. Kenapa masih Jepang? Kenapa lu nggak ngomong orang bule gitu? Iya gitu. Jadi sama Birgi ini ya apa, kalaupun mau berteman ya apa adanya Ya, apa aja. adanya. Iya. Kayak cewek-cewek Karena Jepang. dia pun apa adanya gitu. Jadi banyak teman-temannya di luar sana, bahkan pacarnya lewat di sini gue omongin seakan-akan susah bersahabat, seakan-akan susah ngobrol, bukan. Semakin banyak dengar orang basa-basi, semakin pusing otaknya, semakin ngamuk. Makanya kalian gak percaya. Ya Allah, temannya tuh Dewi kelas 2 SMP. makanya aku suka anak kecil. Temannya tuh Dewi. Temannya anak kecil semua di komplek tuh. Nah, kalau orang yang nggak paham, lo nggak dewasa sih. Bukan itu sebenarnya. Anak kecil apa adanya. Entah kurang ajar, entah lucu kan. Itu Gea Birgi. Ya. Nggak apa-apa dia nggak malu misalnya datang ke acara besar tahu-tahu sendal jepit, emang begitu. Nah, orang yang mempersoalkan kenapa kamu sendal jepit, ini kan nanti tuh emang dia nggak bisa dirubah, emang begitu. Ya kalian silakan mau bergaya-gaya, aku nggak. Iya. Nah, maka orang awas. Udah dulu kali ya acara Ya ini. udah, itu aja. Ini udah lumayan gue yang panas jadinya. Makasih ya, kayaknya aku highlight dari acara ini. Nggak ada yang kayak gini kan? Yes, nggak ada yang kayak gini. Sampai ketemu lagi Yo. di acara berikut ya. Bye bye.